Ini baik kita baca. Ini tentang malaikat penginjil. Banyak orang Kristen tidak sadar ada malaikat khas penginjil. Mari baca Wahyu 14 ayat 6. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ada malaikat penginjil. Penginjilan kerajaan sorga, liputan kerja mereka seluas dunia. Mereka dapat bekerja berombongan, bila perlu tanpa kerjasama dengan manusia pun. Pemberitaan Injil ke seluruh dunia mudah mereka rampungkan. Maka sesiapa saja yang mengabaikan panggilan raja, berarti dia sudah memilih menetap di dalam rombongan para pendurhaka. Why? Penting sekali rekan-rekan mengambil sikap tegas demi memelihara keselamatan kekal saudara. Keluarlah dari lingkungan kedurhakaan. Bebaskan diri saudara dari kecaman berat yang membahayakan keselamatan saudara. Beritakanlah Injil Kristen, bukan Injil kerajaan sorga, dengan segala cara yang Anda mampu. Malaikat penginjil akan membimbing secara langsung dan mengajarkan cara-cara yang tepat. Bahkan Roh Kudus akan menambahkannya dengan hikmat demi membuat penginjilan saudara lebih efektif. Sekedar menajamkan kesadaran saudara akan kesedihan hati raja. Renungkanlah ayat berikut. Mari baca 1, 2, 3. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi 2000 tahun yang lalu Kristen dengan mata ilahinya sudah memandang jauh ke depan. Di depan sana hampir nggak ada orang beriman. Karena imannya ngawur, beriman kepada gereja, beriman kepada pendeta, bahkan beriman kepada Alkitab yang benda mati itu. Itu semua salah di hadapan Tuhan. Oke. Bagaimana pemberitaan Injil dalam kerajaan damai 1000 tahun? Pemberitaannya gak tepat lagi seperti yang sekarang. Mari baca Injil dan para malaikatnya. Pembaca. Iblis dan para malaikatnya sudah berada di jurang maut. Kerajaan damai itu sudah mulai beroperasi. Namun umat yang hidup masih mengidap roh-roh najis dari sisa kehidupan di masa lalu. Juga terbawa dari leluhur mereka yang sudah tiada. Pertobatan masih harus diserukan dengan isi disesuaikan. Bertobatlah sebab kita berada di dalam kerajaan sorga yang di bumi. Seruan pertobatan dapat diakhiri setelah semua warga kerajaan damai adalah umat yang lahir setelah iblis dicampakkan ke dalam jurang maut. Tidak diperlukan lagi pengusiran malaikat iblis dari leluhur. Pelayanan kelepasan masih diperlukan. Sebab umat masih mengidap roh-roh najis perangsang watak buruk. Mewaris dari leluhur mereka yang hidup pada zaman kegelapan. Semasa iblis masih bekerja giat. Matius 12 ayat 28 terkena modifikasi. Ya, tetapi akan roh-roh najis dengan kuasa Yesus Kristus, maka kerajaan sorga dapat memasuki dirimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, itu aslinya ayat ini. Tetapi sesudah iblis dijebloskan ke jurang maut, bukan mengusir setan lagi. Roh-roh najis di dalam diri Anda dan saya, di dalam diri manusia, roh najis perangsang watak buruk, itu akan dimusnahkan. Lanjut, pelayanan. Pelayanan kelepasan begini masih harus terus berlangsung selama lebih kurang 2 generasi umat yang lahir setelah iblis tersingkir ke jurang maut. Sebab roh-roh najis yang diidap oleh umat, warisan dari leluhur mereka yang hidup dalam zaman kegelapan, masih bertahan hidup di dalam tubuh manusia, beroleh asupan nutrisi dari roh leluhur yang belum disucikan. Matius 4 ayat 19 juga terkena penyesuaian. Ya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan pembimbing umat.
atau imam dalam kerajaan damai ini. Sewajarlah demikian. Sewajarnya demikian, sebab setiap warga kerajaan sorga di bumi seharusnya adalah imamat rajani yang meninggalkan sama sekali kehidupan kegelapan, memasuki terangnya yang ajaib. Setelah berlalu 2 atau 3 generasi umat di dalam kerajaan sorga di bumi, bolehlah diyakinkan segala sesuatu yang jahat sudah habis sama sekali, sehingga Yesaya 11 ayat 69 benar-benar menjadi kenyataan. Kita udah baca tadi ya. Kok ada Mesias palsu? Ini bukannya omongan saya, tapi penyampaian dari Tuhan Yesus. Kok ada malaikat terang palsu, Mesias palsu? Mari kita baca nubuatan Yesus tadi. Ya, sebab namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Murid Yesus tahu gurunya tidak mengenal omong kosong. Dengan penasaran, penyaji menelusuri seluruh isi Alkitab yang kata-kata guru Kristiani adalah kebenaran. Terbaca Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamat atau Mesiasmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. halo, Alkitab saudara punya 2 juru selamat. Iya. Bukan Allah satu Israel. loh. Yang satu Yesus Kristus, yang satu ini yang disembah oleh Israel. Enak punya 2 juru selamat. Enggak enak. Dan kita nggak pernah diberitahu di gereja-gereja kita. Ribuan orang pandai bergelar doktor teologi. Kok nggak pernah baca ayat ini? Tahu kenapa nggak pernah baca ayat itu? Oleh sihir iblis matanya ditutup. Atau dilewatin. 2 Mesias, yang satu sejati, yang satu palsu. Ada yang mau bicara? Maka dari yang tadi belum selesai dibaca. Yesaya 43:3, sekarang baca ayat 4 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Orang-orang yang belajar teologi, mereka akan membaca teks. Teks dibaca supaya dia mengerti, dia lihat bahasa aslinya. Supaya lebih mengerti lagi, dia lihat riwayat kata itu. Kalau ada sejarahnya, kalau ada arkeologianya, dia cari. Kan gitu disiplin teologi. Tetapi saya diajar Tuhan dengan cara lain. Jangan kau tenggelam dengan membaca teks, memeriksa sejarah dan sebagainya. Baca ayat itu, lihat kebenarannya, dan lihat watak dari sosok itu. Saya perhatikan wataknya. Samakah juru selamat Israel ini dengan juru selamat saudara? Ini wataknya. Sekali lagi kita baca. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. saya diselamatkan oleh Yesus. Dengan apa? Dengan apa saudara dan saya diselamatkan? Bagaimana juru selamat Israel menyelamatkan Israel? Tukar guling. Dia tukar dengan bangsa Mesir, dia tukar dengan bangsa Israel, Ethiopia. Wataknya beda. Anda harus tetapkan siapa juru selamat saudara. Dan saya nggak berhenti di situ saja.
Barangkali ada lagi di tempat lain yang menjelaskan ayat itu. Maka saya baca Yesaya 43, Yesaya sampai habis. Bergerak saya kepada Yesaya 44, bergerak saya terus saya. Jadi itu bedanya. Telitilah sosok itu, wataknya. Kalau saudara datang ke sini membawa satu botol minuman keras, jelas watak saudara kan? Saya akan panggil security, tolong dikeluarkan orang itu. Saya tidak mau bergaul dengan orang yang wataknya miring. Nah, inilah juru selamat Israel. Diperkenalkan oleh saya, bukan oleh Alkitab. Dia sendiri memperkenalkan dirinya. Wataknya dia tukar guling. Oke ya, entah siapa kau di situ. Buat kau Mesir, buat kau Ethiopia, buat aku Israel. Karena aku cinta Israel, aku muliakan dia. Pret. Kalau Yesus beda. Dia mengasihi saudara saya, darahku aku cucurkan. Itu lebih mulia. Mari lanjutkan. Jadi saya penasaran, untuk sahnya sesuatu klaim atau ajaran, perlu ada dua bukti atau dua saksi. Maka penerusan saya lanjutkan, jumpa pula Yesaya 45:15, ya sungguh. Engkau ilah yang menyembunyikan diri, ilah Israel juru selamat. Halo, punya watak apa? Main petak ngumpet. Main petak ngumpet, dia menyembunyikan diri. Sementara Yesusku wataknya beda. Dia ngajarkan berterus terang. Tuh baca itu. Matius 10 ayat 27, ya. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, berikanlah itu dari atas atap rumah. Saudara kalau belum mengenal watak Kristus, ini salah satu sisi wataknya. Make yourself clear. Gak ada sembunyi-sembunyi, gak ada tedeng-tedeng kali. Saya juga lakukan itu, make myself clear. Saya hanya guru Injil, saya bukan sarjana teologi. Watak terus terang itu, wataknya Yesus. Juru selamat Israel menyembunyikan diri. Dan kalau Anda haus kebenaran, Anda akan telusuri lagi. Kok dia menyembunyikan diri? Mestinya menyembunyikan diri kan pada waktunya akan muncul lagi, bukan? Oke. Kalau Anda mau telusuri terus ini, seperti saya telusuri, habis Yesaya 45, saya cari kejar 46, saya kejar sampai habis Yesaya, maju lagi kepada Yeskel dan selanjutnya. Nanti ketemunya juru selamat Israel itu tampil lagi di kitab Zakaria, ujung. Dia menyembunyikan diri, di zaman akhir dia baru tunjukkan diri. Tapi kita nggak punya waktu untuk urusan itu. Jadi sekarang saya mau sampaikan, watak terus terang itu jelas. Make yourself clear. Dan kalau Anda tidak pakai watak itu, Anda susah di dalam pergaulan. Kalau Anda bisa berbicara dengan jelas, maksudmu dimengerti orang lain, Anda lebih sukses. Oke? Sebab kalau Anda tidak menjelaskan watak saudara di depan orang, orang lain jadi curiga. Jangan-jangan ini orang begini, jangan-jangan orang itu begitu. Saya ajarkan itu kepada anak saya, semasa mereka masih SD pun. Kami pulang dari Amerika tahun 1981. Mereka kembali. Sekolah di SD Meksiko, Kebayoran. Diceritain, oh ini anak baru pulang dari Amerika. Oke? Ada yang colek kepalanya,
Ada yang tarik rambutnya, ada yang jawar kupingnya. Pulang, anak itu nangis. Kenapa kau? Gini. Dibully. Oh gitu. Make yourself clear. Saya bilang gitu. Terangkan siapa kau. Siapa yang paling nakal? Datangi dia. Lalu katakan, saya mau bergaul dengan saudara. Kita berkawan, saya setuju. Tapi kalau kalian membuli saya akan melakukan sesuatu hal yang kalian gak akan lupakan seumur hidup. Watch out. Saya bilang gitu. Anak, kau pikirkan, apa yang harus kau lakukan? Bersahabat dengan mereka. Make yourself clear. Tapi beritahu, saya juga bisa bikin yang gak bagus. Teringat memang pada masa saya masih mahasiswa, belakangan teman itu lalu menunjukkan kepada saya. Posma, dilihat. Masih ada sini pensil, ujung pensil. Karena dia membuli saya, ada pensil di tangan saya. Tunjukin, bertahun-tahun. Make yourself clear. Orang-orang harus tahu bahwa Anda adalah orang yang suka bersahabat, tapi nggak suka dibuat main. Lalu anak saya itu, dia pikir saya akan menemani dia ke sekolah, bicara kepada gurunya. Tidak. Kau sendiri pergi sampaikan kepada mereka. Nyatanya bagus. Bisa bergaul dengan baik. Jadi sifat Yesus itu harus kita warisi. Make yourself clear. Sifat Yesus harus kita warisi. Merendahlah. Gak usah meninggi. Kalau kita pengikut Yesus, ikutilah sifatnya. Yang saya tunjukkan sekarang apa? Kayak apa wataknya ini? Sungguh engkau ilah yang menyembunyikan diri. Ilah Israel juru selamat. Lalu kenapa? Kalau sekarang Alkitab Anda sudah ada 2 juru selamat. Mana yang Anda pilih? Yang wataknya bagus. Dan juru selamat yang kedua itu namanya apa? Yeshua HaMashiach. Ada yang tanya tadi. Beda-beda tipis. Penyesatan yang tajam, yang sukses itu harus yang beda-beda tipis. Ini ada emas. Bayar nih. Gak mirip-mirip amat. Tapi kalau warnanya kuning, mengkilat, itu namanya beda tipis. Yang paling sukses adalah beda-beda tipis. Dan Alkitab saudara dan saya sudah dioplos. Mengerti dioplos? Ada madu oplosan. Madu oplosan mungkin 1 liter dijual 200.000. Tetapi madu oplosan itu 15% di dalamnya adalah gula merah. Gula Jawa. Besar untungnya ya. 300 gram gula Jawa dijual seharga madu. Itulah yang terjadi dalam Alkitab saudara. Ada oplosan. Kalaupun saya sendirian ngomong ini di seluruh bumi, aku tidak takut. Hadirkan siapa saja jago-jago apologetika teologia. Di sekolah teologi ada satu kuliah khusus, namanya apologetika. Ilmu membela pendapat sendiri. Pendapat kamu pegang gitu, bela. Walaupun salah, bela. Dengan segala cara. Itu namanya apologetika. Dan untuk ini, gak ada apologetika. Kenapa? 2 ayat jelas. Dan prinsip Alkitab, kesaksian 2 pihak cukup. Oke, lanjut kita. Yang main sembunyi-sembunyi adalah watak penjahat. Yesaya 43 ayat 3 dan 4, Yesaya 45 ayat 15.
mensahkan kesimpulan. Ilah Israel, entah itu Yahweh atau Yesua, bukanlah Tuhan yang benar. Ilah Israel adalah ilah yang sampai hati menipu umatnya sendiri. Ilah Israel sangat kejam terhadap Israel. Kau adalah bangsa yang keras kepala, kau membangkang, kubuangkan kau ke tanah Mesir atau ke tanah Babel. Kejam sekali, mengutuk. Ada aja yang terpengaruh, termasuk pendeta terpengaruh. Lalu mereka alih jadi penganut mesianik. Dan saya pernah berurusan dengan 19 orang penganut mesianik yang sangat marah karena ajaran-ajaran mereka saya bongkar. Waktu itu saya bersama dengan seorang Antonius Bawengan yang sudah meninggal dunia. Kami dialog terbuka panjang lebar. Sesudah ajaran-ajaran mereka patah, marahlah mereka semuanya. Dari 3 jurusan, pada teriak-teriak semua. Gak ada aturan lagi. Saya diam, sampai mereka diam. Sudah mereka diam, saya punya kesempatan berbicara. Oke ya, saya tidak mau lagi berbicara dengan saudara. Karena saudara tidak punya etika dalam berdialog. Saya akan berdiam. Saudara boleh ngomong apa saja. Itulah golongan mesianik. Udah terjerat ke situ. Seorang pendeta namanya Benyamin Obadiah dari Bethel. Lalu ada lagi pendeta-pendeta lain. Kasihani mereka. Dan kalau ada di antara saudara yang sekarang menganggap Yesua HaMasyiah itu juru selamat, lu gak bakal diselamatkan oleh dia. Sebab lu bukan orang Israel. Logis. Dia juru selamat Israel. Yesua HaMasyiah adalah juru selamat Israel. Anda orang Indonesia gak bakal diselamatkan. Jangan mau urus-urus penitu besar. Jadi, yang terjadi dengan tuliskan. Yang terjadi bagi bangsa Israel adalah rekan-rekan yang teliti dapat memeriksa kembali apa-apa saja yang dijanjikan oleh sosok ini. Sejak dari janji tentang tanah perjanjian, melimpah susu dan madu, sampai ke zaman modern, bangsa Israel belum menerima janji-janji dari Tuhannya. Sampai saat ini Israel masih berjuang untuk diakui dunia selaku satu bangsa berdaulat. Itulah agenda Zionisme, menjadikan Israel menjadi bangsa yang berdaulat. Masih terus diperjuangkan. Banyak negara belum mengakuinya. Bandingkanlah dengan bangsa Indonesia, diayomi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sudah berdaulat sejak Desember 1949. Nabi-nabi Israel pun terkecoh. Nabi-nabi Israel itu merasa diutus oleh Yahweh. Sejatinya diutus oleh Kristus. Kebenaran. Mari baca Matius pasal 23 ayat 34. Ya. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Anda mengerti ayat ini? Yang ngomong mulutnya Yesus. Mulutnya Yesus yang ngomong kan? Jadi nggak mungkin tuh Yesus anak manusia yang mengutus nabi-nabi Yesaya, Yeskiel dan sebagainya.
Karena Yesus lahirnya 600 tahun sesudah Yesaya. Yang terjadi ini adalah Roh Kristus di dalam dirinya Yesus pinjam mulutnya mengucapkan ini. Jadi ini adalah statement dari Kristus, Roh anak Bapa, Alfa Omega. Dia yang mengutus nabi-nabi itu. Dari Habel sampai kepada Zakaria. Habel di ujung sana, Zakaria di ujung sini. Yang mengutusnya adalah Kristus. Tapi nabi-nabi ini selalu merasa, kena dibisikkan bahwa aku diutus oleh Yahweh. Makanya Anda baca kitab satu nabi demi satu nabi, Anda akan menemukan kebenaran dari Kristus, kekacauan dari setan. Ada dua antena. Saudara beruntung mengenal Kristus. Oleh Roh Kudus akan Anda dibimbing supaya ini dipadamkan. Gak boleh ngomong lagi. Anda akan mendengar kebenaran Kristus saja. Jelas ya? Dari Habel sampai Zakaria. Siapa Habel? Yang dibunuh oleh Kain. Kitab Kejadian. Zakaria. Kitab Zakaria. Udah mau penghabisannya kitab Perjanjian Lama. Inilah penipuan yang paling dahsyat. Penipuan di dalam Alkitab. Betul. Nama Yesus banyak. Bisa Yesua, bisa segala macam. Betul. Kehilat mesianik itu betul. Saya diajarkan, saudara diajarkan. Lihat wataknya. Oke? Nama bisa saja diganti-ganti. Lihat wataknya. Saya suka kepada perempuan ini. Sesudah lihat wataknya. Apa? Enggak. Kalau sudah bicara etimologi ibu, ada debat yang tidak akan selesai. Maka saya sampaikan, lihat wataknya. Juru selamat saudara, wataknya siapa? Dia menebus saudara dengan cucuran darahnya. Yesus menebus Israel dengan apa? Dengan tukar guling. Tolak. Kok susah logika gitu? Kalau bicara bahasa, tata bahasa, lihat sejarah, arkeologi, nggak selesai. Makanya orang-orang itu sampai sekarang nggak selesai ribut. Para teolog itu. Saya dengan satu kata, lihat wataknya. Ini masalahnya. Itu bedanya. Saudara, saya berkenalan dengan ini. Saya akan lihat wataknya. Kalau wataknya nggak cocok, saya nggak akan lanjutkan. Anda sebutkan nama Yesua. Siapa Yesua? Juru selamat Israel. Selesai. Berarti yang diselamatkan Israel. Saya orang Batak nggak akan diselamatkan. Oh nggak bisa. Batak itu Israel. Nah panjang lagi. Dia lebarin bahwa orang Israel itu ada suku-suku yang hilang. Ada yang terdampar ke tanah Batak. Ada yang lu bisa ngarang Yahweh. Tapi gue simple aja. Gue bukan orang Yahudi. Gak ada urusan dengan Yahweh dan Yesua. Selalu bicaranya kepada bahasa. Kepada kehilat segala. Itulah penyesalan mereka. Maka saya jawab mereka dengan kesederhanaan itu. Lihat wataknya. Terus sudah dijawab gitu marah. Teriak-teriak. Udah seperti Stefanus saja mau dibunuh. Oke? Apakah saudara pernah baca? Tolong baca itu. Kisah 1:7 ayat 35. Itu kesaksian Stefanus. Sebelum lahir si Posma, dia udah bersaksi. Kisah berapa, Pak? Kisah Rasul 7 ayat 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat.
yang telah menampakkan diri kepadanya di semak bumi itu. Musa berurusan dengan malaikat. Betul? Halo? Kalau Anda baca Keluaran pasal 3, Musa berurusan dengan Yahweh. Terserah. Anda mau ikuti Musa atau ikuti Stefanus yang penuh Roh Kudus lalu dirajam oleh orang Yahudi. Baca lagi ayat 38-nya. Habis Kisah Rasul 7 ayat 35, Kisah Rasul 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Malaikat yang berfirman, bukan? Ya. Jadi yang ngomong ketemu Musa itu malaikat, bukan Tuhan. Musa nggak ngerti. Stefanus dengan Roh Kudus ngerti. Satu ayat lagi, 3 ayat. Ayat 53. Kisah Rasul 7. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Habis itu marahlah orang Yahudi, kan? Lalu Stefanus dirajam, bukan? Begitu Stefanus kemukakan 3 kebenaran itu, dia dirajam. Sekarang saya sampaikan 2 kebenaran. Kalau ada yang mau marah, mau rajam, silahkan. Kebenaran harus disampaikan. Dan kebenaran itu bisa jadi menggigit, sangat sakit. Tapi kalau tidak digigit, pada nggak bertobat. Saya temukan di sini kok. Ya saya ucapkan. Tinggalkan itu Yahweh Yesua. Hati-hati dengan perjanjian lama. Begitu dikatakan takut akan Tuhan, saya tolak. Tuhanku tidak suka ditakuti. Dia adalah kasih. Gak mau gue punya anak-anak penakut, kata dia. Saya yang manusia juga nggak suka ditakuti oleh anak saya. Kalau misalnya saya bentak dia sampai ketakutan, saya akan rangkul dia segera. Dan saya akan minta maaf kepada anak saya. Tolong kenali. Di dalam pergaulan kita manusia dengan manusia. Manusia dengan malaikat. Manusia dengan Tuhan. Relasinya harus jelas. Dan akan bagus pergaulan saudara kalau ada emotional relationship. Relasi emosi. Tapi Anda diseret untuk relasinya relasi pengetahuan. Pengetahuan budaya, pengetahuan bahasa, pengetahuan ilmu bahasa, etimologi, linguistik dan sebagainya. Tidak. Perasaan pakai. Mana bisa saya menikah dengan perempuan yang saya nggak merasakan apa-apa. Rasa itu penting loh. Kita manusia diberi fasilitas oleh Tuhan. Sebagai satu pribadi, Anda punya 3 fasilitas. Will, feel, daya kemauan, daya rasa. Kok jadi lupa? Feel, will, think. Daya pikir. Daya pikir, daya kemauan, daya rasa. Kembangkan 3-tiganya. Kalau hanya Anda kembangkan daya pikir, lalu daya pikirnya hanya manut saja, Anda sudah sesat. Kena disesatkan. Manut saja. Ngadep sana ya. Jangan melenceng. Ngadep sana. 17 kali sehari. 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Pagi hari. Tunjukilah jalan yang lurus bagi kami. Nggak ditunjukin. Besok. Tunjukilah jalan yang lurus. Nggak ditunjukin. Bulan demi bulan. Tunjukilah kami jalan lurus. Nggak ditunjukin. Makanya masih minta terus.
pada hari terakhir, tunjuklah jalan yang lurus. Nggak tunjuk lagi, meninggal. Kemana dia? Itulah nasibnya Muhammad. Dia orang tertipu. Penipuannya diajar kepada umatnya sampai sekarang. 17 rakaat sehari loh. Jadi kalau ilahnya udah jahat, Anda kebagian celaka aja. Sama saja ilahnya Yahweh udah jahat, kebagian celaka. Kewajiban saya menyampaikan kebenaran. Betapapun pahitnya saudara rasakan. Buat saya sendiri juga kaget loh. Tahu nggak? Ada harinya saya memberi ceramah di hadapan 30 orang dokter-dokter. Lalu pada saatnya di dalam khotbah itu saya bergumul. Saya bergumul di hadapan Tuhan. Gimana ya Tuhan ya? Apakah saya harus sampaikan kisah Rasul 7:35 ini? Musa ini yang telah mereka tolak. Dengan mana mengatakan siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Halo para dokter. Yang Musa ketemu itu bukan Tuhan, tahu? Malaikat. Kata siapa? Kata Stefanus. Sebelum sebelum saya sampaikan itu, jujur saja. Jantung saya berdegup-degup. Apa benar ini? Jangan-jangan saya sudah sesat. Apa benar ini? Menyampaikan kebenaran di tengah-tengah yang sudah lancung, itu membuat saudara gemeter. Akhirnya saya beranikan. Oke ya, saudara-saudara para dokter, saya harus tahu kebenaran. Yang Musa temui di semak duri itu bukan Tuhan. Kata Stefanus, Musa ketemu dengan malaikat. Baru saya lega sesudah saya sampaikan. Sejak itu semakin nyampang saya menyampaikannya. Sejak itu ditambahin oleh Tuhan. Bukan hanya Stefanus yang bicara. Yesaya udah duluan bicara. Oke. Jadi sekarang terserah. Saya sudah sampaikan kebenaran. Silakan saudara ambil keputusan. Pandai-pandailah menyaring pelbagai ajaran dari kitab perjanjian lama. Kenapa? Karena seluruh Alkitab sudah dioplos oleh si jahat. Tidak murni lagi. Tetapi doktrin agama Kristen, Alkitab adalah kebenaran. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada yang salah doktrin mereka. Hadirkan mereka, saya tunjukin. Kalau kebenaran, gak boleh ada benturan dong. Kapan saja ada benturan, pasti yang satu salah, selalu benar. Apa? Mau tanya apa? Pertanyaannya satu. Apa itu? Jadi bisa dijelaskan dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20 mengenai penggenapan hukum oleh Tuhan Yesus. Panjang saya tahu. Matius 5 ayat 17-19. Aku datang bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. You ngerti bahasa Inggris? Bahasa Inggris saya baca. Tolong. Pakai bahasa Inggris saya sama aja. Think not that I am come to destroy the Lord, that the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. What is the meaning of fulfill? Menggenapi. Or to fill until full. Dua macam artinya, nak.
To fulfill itu diterjemahkan dua macam artinya. Menggenapi, direalisasi, atau to fill until full. Jadi di situ Yesus sedang ngomong, hukum Taurat itu belum full, aku fill sampai full. Mungkin dalam konteks ini, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan sampai ayat 48 Anda bisa baca. 6 kali itu Yesus katakan, kamu sudah mendengar firman, tetapi aku. Kamu sudah mendengar firman, tetapi aku. 6 kali tetapi aku. Yesus sedang filling the law until full. Ngerti? Jadi itu saya sampaikan kepada rombongan di 19 orang itu. Kalian menganggap Yesus memenuhi hukum Taurat seolah-olah Yesus itu umatnya Musa. Bukan, maksudnya Enggak, saya sampaikan kepada mereka. Marahlah mereka. Maaf ya. Boleh saja dokter-dokter teologi terjemahkan. Tapi hikmat bisa mengajar yang lain. Dengan bahasa SMA saja saya sudah tahu. To fulfill punya dua arti. Fulfill artinya menggenapi, fulfill artinya to fill until full. Karena hukum Taurat itu banyak bolongnya. Hukum Taurat katakan jangan membunuh. Oke, kata orang Yahudi. Oke lah, saya nggak membunuh, cuma nempelengin. Loh, Yesus katakan full. Bunuh nggak boleh, nempeleng juga boleh, benci juga nggak boleh. Hukum Taurat katakan jangan berzinah. Oke lah, kata orang Yahudi. Saya cuma dansa-dansa kok di nightclub. Yesus bilang apa? Kalau engkau melihat seorang perempuan dan engkau akan merasa terhadap dia, kau sudah bersinah dengan dia. Itu artinya to fill until full. Sampai gak ada lagi jalan lolos. Manusia itu suka berdalih-dalih. Ayat itu selalu diunjukkan oleh orang-orang yang gak ngerti ayat itu. Saya tuliskan khususnya dalam satu buku itu. 6 kali Yesus katakan, kamu sudah mendengar firman, tetapi aku. Di situ Yesus katakan, kamu sudah mendengar firman, jangan bersinah. Tetapi aku menuntut yang lebih dari itu. Memandang wanita itu pun jangan. Dengan cara itu saya bilang kepada mereka. Dengan cara itu Yesus sedang menunjukkan, dia itu mulia. Lebih mulia dari si Musa. Marah. Jadi kita jangan percaya kepada ajaran kehilat mesianik. Yang asli bahasa Ibrani. Halo, di sorga nggak ngomong Yahudi. Enak aja. Dengan Anda memanggil Yesua HaMasiah, Anda sedang meyahudikan juru selamatmu. Saya ngomong juga sama mereka. Itu juru selamat saya itu orang sorga, tahu? Kok kamu jadikan dia orang Yahudi dengan nama Yesua? Nama saya nama Batak, Posma, tahu? Kalaupun saya pergi mendaftar, dicatat di suatu hotel di Filipina, tolong nama Bapak, bahasa Inggris ya, Posma. Loh, kenapa lu ketawa? Maaf. Boleh saya terus terang? Ya, jujur aja apa? Di bahasa kami itu Posma artinya tai kebo. Apa saya ganti nama saya? No. Jangan ganti namanya. Yesus dikasih tahu dari sorga dan dia orang sorga, maka dia harus menyandang nama yang diutus oleh sorga melalui malaikat Gabriel. Jangan kalian panggil dia dengan nama yang diberikan oleh bahasa Ibrani. Mesianik bilang sama saya, Yesus itu orang Ibrani. Karena mamanya juga orang Ibrani. Lu lupa ya prinsip Alkitab. Kebangsaan ditentukan dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Jangan kau tipu aku. Penipu semua. Lihatlah,
Dia disunat pada usia 8 hari. Ya tentu aja dong. Anak 8 hari mana bisa protes. Misalnya cuman ya. Artinya apa? Lapar. Oh artinya apa? Berak. 8 hari gak bisa protes. Kamu menilai ajarannya. Ada nggak Yesus suruh sunat? Ada nggak? Mau lebih dalam lagi tentang sunat. Abraham ditipu waktu dia ikat perjanjian dengan sosok itu. Sunat. Mau tahu aslinya? Di dalam darah ada nyawa. Dan iblis nutrisinya adalah nyawa. Nutrisi untuk iblis yang sudah lepas dari Tuhan. Tadinya iblis itu bersama dengan Tuhan di kerajaan sorga, di sorga. Dia lepas dari Tuhan. Dia nggak bisa nyusul lagi dari Tuhan. Nggak punya nutrisi lagi. Maka dia cari nutrisi darah. Atau nyawa. Itu. Makanya iblis membangkitkan peperangan. Iblis membangkitkan Kain membunuh Habel. Maka Tuhan tahu. Dia puaskan iblis itu. Nih minum darah buah, kata Yesus. Udah gitu jangan lagi ya. Gak ngerti. Itu bedanya belajar teks. Belajar bahasa, belajar ilmu bahasa, belajar arkeologi. Saya belajar dengan hikmat dari Tuhan. Makanya jawabannya singkat aja. Darah itu makanannya iblis. Nggak percaya? Pergi ke Tanah Batak, darah. Tanah Toraja, darah. Semua sembahan bangsa-bangsa mintanya darah. Maka Yesus puaskan hati setan-setan. Ini darahku. Tapi kau nggak punya kuasa terhadap rohku. Jadi perjanjian sunat, karena dari situ iblis dapat darah. Abraham terikat perjanjian sunat. Makanya Yesus tahu kebenaran, dia nggak ajarkan kita mengorbankan darah. Itu makanannya setan kok. Oke ya. Jangan mau disesatkan oleh rombongan itu. Mereka dibangkitkan oleh Yahweh. Supaya banyak orang Kristen terjebak, tertipu. Dan bukan hanya itu karangannya Yahweh. Dia bikin karang lagi. Ada 10 suku Israel yang hilang. Dan kelihatannya suku Gad itu terdampar ke Ambon. Ada yang terdampar ke Tanah Batak. Maka terjadilah pada tahun 2000 sekian. Rombongan-rombongan bangsa-bangsa lain datang ke Yerusalem. Pestalah Yahweh. Mari, renungkan. Sesudah kita baca tadi. Betapa Yahweh itu bertingkah sebagai preman. Menyembunyikan diri. Oke? Dia preman tinggal lakunya. Lalu akibatnya apa? Dia kehilangan bangsanya. Seperti tadi saya katakan. Kissinger tahun 80-90 sudah katakan. Bibit Abraham gak ada lagi. Yang ada sekarang adalah bangsa Kasarian di daerah Laut Kaspia yang dahulu menganut dalam tanda kutip diinjili, jadi memeluk agama Yahudi. Bangsa Kasarian itu yang sekarang mengaku bangsa Yahudi. Bahkan Perdana Menteri Israel yang sudah meninggal, Shimon Peres, itu orang Kasarian. Gak ada lagi benih Abraham itu, gak ada lagi.
Maka sekali lagi saya bilang, kasihanilah bangsa itu. Siapa mau periksa di Google, berapa banyak sekarang keturunan Abraham? Google aja. Paling-paling Anda akan ketemu 24 juta. Dan 2/3 tuh berdiam di Amerika. Sebetulnya udah punah. Kalau hanya 24 juta, padahal usianya udah 5.000 tahun lebih. Orang Batak aja yang usianya baru 23 generasi. Sekarang udah main berapa? 8 juta, 10 juta. Kalau 24 juta orang Israel udah kalah dari orang Sunda. Di mana itu janjinya? Keturunannya seperti pasir di laut. Seperti bintang di langit, Fred. Lihat semua janji-janjinya. Sampai hari ini Israel masih mencari identitasnya dan identitas nasionalnya. Dan akan tiba waktunya mereka nggak dapatkan itu. Begitu Yerusalem diduduki, selesai. Dan itu hanya 2-3 tahun lagi. Tunggu aja lah. Kelihatannya saya sudah selesai dengan bahan. Yesaya 45 ayat 15 bertentangan dengan Yesaya 45 ayat 19. Ya benar dong. Bertentangan isinya perjanjian lama. Lalu Anda mau capek-capek menyelesaikan pertentangan itu? Gak usah. Yesaya beresin pertentangan itu. Ngapain gue direpot-repotin lo pertentangan? Bagaimana dengan 1 Samuel 19 ayat 9? Kenapa? Roh jahat yang daripada Tuhan. Anda menanyakan apakah ini firman berasal dari Tuhan? Nih firman dari Tuhan. Aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat. Dan aku menumpahkan darah orang yang berambut panjang. Itu firman Tuhan. Firman hantu. Kan tadi saya sudah bilang, di dalamnya itu ngacak, ada madu, ada gula Jawa. Anda ketemu pertentangan. Ya, Yesaya 45 ayat 15 bertentangan dengan Yesaya 45 ayat 9. Ya pasti bertentangan dong. Ada madu, ada gula Jawa. Atau Anda mau lebih gila lagi. Ada madu, ada racun. Habis itu nyanyi deh. Kalau udah bertentangan gak usah dibahas deh, capek. Tinggal ikut aja. Yesus kebenaran, titik. Gak pertat. Jadi menurut saya ya Pak ya, mau bilang Yesus Hamasiah atau apapun yang dikatakan bahwa Yesus itu tetap Yesus. Saya nggak berdebat kan. Yesus Hamasiah nggak apa-apa. Ya mau bilang Yesus Hamasiah nggak apa-apa. Tapi si Yesus itu nggak akan menyelamatkan Anda. Sebab Anda bukan orang Yahudi. Kan itu hanya bahasa kan. Ya silahkan. Tapi Anda tidak akan diselamatkan oleh Yesus Hamasiah. Sebab dia juru selamat Israel. Tunjukkan aja kartu kelahiran Anda orang Israel. Inilah penyanjungan nama Israel. Sehingga orang bangga kalau dia mirip-mirip Israel. Anda akan dengar orang-orang Batak. Sebetulnya kita orang Batak ini sebetulnya seperti orang Yahudi. Kita punya tulisan, alfabet. Kita punya marga. Kalau bangga jadi orang Yahudi, enggak dong jadi orang
sorga. Sebut saya Posma bin Yesus, senang saya. Ngapain Posma bin Sakaria? Meleset-meleset jadi lain artinya. Jelas Bu. Simple aja lah. Hikmat itu simple. Pengen diselamatkan nggak? Anda diselamatkan oleh darah Kristus, aminkan, selesai. Tapi kalau Yesus Kristus diyahudikan, itu kejahatan. Udah capek saya nerangkan tadi. Dia sosok dari sorga kok. Maka pantasnya menyandang nama yang dibawa dari sorga. Udah Bu, udah nggak ada benernya ada Israel, nggak usah bangga deh. Terus saya kerjain Israel. Waktu kami ke Israel saya kerjain bener. Ngomong di toko. Hey, are you Christian? No. Dia bingung, kaget. Biasanya orang Kristen semua. No. So what? I am the follower of the Prince of Peace. What is that? Ya lu gak ngerti buku, lu baca tuh Yesaya 95. Malu dia. Kalau kita dikasih hikmat tuh enak. Saya adalah pengikut Raja Damai. Dan mereka sampai hari ini mereka benci kepada Yesus. Jadi Anda mau ngajak saya untuk menyembah si tukang kayu itu? Anaknya pelacur itu, digituin loh. Gak usah dibela-belain Bu, ibu rugi sendiri. Biarinlah si Yahweh yang belain mereka. Kelihatannya kita sudah selesai ya. Biar saya tuntaskan lah. Itu kesimpulannya pada ingin ikut dalam pengangkatan. Ikut pengangkatan, jangan panggil Yeshua HaMashiach. Anda nanti kebawanya tuh ke Israel. Kenapa Bu? Mau ikut pengangkatan nggak? Pengangkatannya mau ikut, tapi Israel juga mau ikut. Makanya sekali lagi saya katakan. Saya tidak membenci orang Yahudi. Saya kasihan. Kan gitu lebih bagus. Ditindas oleh Tuhannya sendiri. Inilah salah satu penyebab utama Yesus Kristus bertindak membangkitkan kaum Injili yang dibimbingnya secara langsung bebas dari berbagai penyesatan dalam Alkitab. Juga dari agama Yahudi dan Kristen. Kristen sudah siap durhaka oleh Yesus. Tinggalkan. Masuk kepada ketetapan Yesus. Beribadah 2 orang di rumah tangga. Sah kata Tuhan. 2-3 orang sah. Bersikap lunak hanya membahayakan diri sendiri. Ditantang lagi berdoa untuk penutup. Pelan-pelan ya berdoa. Kalau mau ikuti, kalau nggak mau terserah. Kebebasan masing-masing. Mari rekan-rekan kita ambil sikap doa. Katakanlah, Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Saya mau masuk ke dalam kebenaran-Mu yang sempurna. Mu yang sempurna. Mohon saya dibersihkan dari semua penyesatan. Mohon saya dibersihkan dari semua penyesatan. Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Dari doktrin-doktrin agamawi. Dari doktrin-doktrin agamawi. Juga penyesatan yang dari luar Injil. Juga penyesatan yang dari luar Injil. Semuanya harus disingkirkan oleh hikmat Tuhan. Semuanya harus disingkirkan oleh hikmat. Demi nama Yesus.
Saya menolak semua Mesias palsu dan nabi palsu beserta semua ajaran penyesatan mereka. Bagiku cukup Yesus Kristus dan kebenaran-Mu, utamanya yang di dalam Injil-Mu. Tuhan Yesus adalah juru selamat sejati. Tidak sudi saya kehilangan keselamatan yang dari Yesus Kristus. Saya memohon juga belas kasihan Tuhan atas sekian banyak umat Kristiani dan hamba Tuhan yang tersesat. Mohon darah Yesus menyucikan mereka kembali. Dan Roh Kudus membimbing mereka kembali kepada Yesus Kristus. Seperti saya sudah kembali kepada Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin. Sekarang pertanyaannya Elohim. Artinya Elohim adalah Tuhan. Jadi itu adalah gelar. Itu adalah generic name. Bukan nama pribadi. Jadi Anda biasa baca mungkin Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub. Elohe Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Tuhan. Sebetulnya istilah yang tepat itu ilah. Tapi rekan-rekan yang di LAI itu gak biasa pakai ilah. Jadi Allah, meleset. Elohim adalah gelar. Sama dengan Tuhan. Begitu Anda bilang Tuhan Yesus itu menunjuk satu sosok. Jelas ya? Dan kalau Anda masih punya pertanyaan, ya udah datang aja ke tempat persekutuan kita. Setiap hari Selasa, persekutuan itu terjadi jam 3. Dan itu persekutuan di mana Anda bebas bertanya. Bukannya seperti kursus yang ada programnya. Telepon itu panitia. Nomor teleponnya aja lihat. Oke, kita tiba pada penutupan. Mari kita nyanyikan lagu terakhir. Mataku tertuju padamu Tuhan.